diberikan oleh orang tua secara terus-menerus dari awal hingga akhir sampai dia dewasa itu akan membentuk apa? Membentuk semua aspek perkembangannya gitu ya. Fisiknya, emosionalnya, sosialnya, bahkan finansial itu juga terbentuk dari pola asuh yang memang diterapkan dari sejak anak lahir gitu ya. Ini akan sangat-sangat beragam, teman-teman. Pola asuh ini akan sangat beragam kalau teman-teman cermati. Barangkali teman-teman pernah mendengar ini jenisnya ya. Kita lihat yang pertama adalah otoriter. Autoritarian, bukan autoritatif ya, beda. Jadi autoritarian dengan autoritatif itu beda, teman-teman. Jadi otoriter atau autoritarian parenting ini kan terbentuk dari sikap orang tuanya itu membatasi dan menghukum. Ada yang pernah dihukum nggak sama mama papahnya dulu? Ada Pernah Bu. nggak? Ada pernah. Hukumannya apa kira-kira? Dipukul ya, Ahania ya, dibentak gitu ya. Udah nggak usah sekolah gitu. Kadang misalnya gemes gitu ya, mama papahnya kesel gitu ya, karena kitanya eh, ada beberapa perilaku yang mungkin tidak disukai ya oleh orang tua begitu ya. Kemudian, sebentar. Kemudian yang kedua, ketika menghukum itu jenisnya banyak. Ada hukuman dengan fisik, tadi saya sampaikan, ada hukuman non fisik, ada pengabaian ya teman-teman, maksudnya dihukumnya itu nggak ditanya, pernah nggak didiemin sama orang tua, nggak ditanya, misalnya kita buat kesalahan terus orang tua kesel sama kita, akhirnya orang tuanya itu mendiamkan kita begitu ya dengan beberapa lama gitu ya. Kemudian mungkin ya teman-teman, mungkin juga silakan dirasakan ya oleh teman-teman ya. Kalau misalnya oh dulu ya aku penuh aturan. Penuh aturannya itu bukan karena diatur sama mama, papa, itu hal yang wajar. Tapi aturan di dalam otoriter itu dari berpakaian, dari makan, dari tidur, semuanya diatur. Misalnya, karena pengennya ikut lesnya renang gitu ya. Tapi sama orang tua yang parents yang otoriter, enggak. Pokoknya kamu main les musik, habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini. Jadwalnya sudah diatur sepenuhnya ya. Ini contoh yang cukup mencengangkan sebetulnya. Jangan ya, jangan-jangan misalnya Kak Ivi eh jangan-jangan ya kita who knows ya, tapi kita berharapnya jangan. Jangan-jangan kita nanti jadi orang tua yang eh, selalu mengatur gitu ya. Anak ini harus bagaimana, harus A sampai Z-nya betul-betul diatur oleh kita gitu. Jangan-jangan kan kita berharapnya ti tidak ya, berharapnya tidak. Kemudian komunikasi verbalnya cenderung satu arah, teman-teman. Kamu kata papi, kamu nggak mau nurut, pergi gitu. Contoh ya, wah Bu Mira udah cocok nih jadi orang tua otoriter gitu ya. Itu kan lagi acting ya teman-teman ya. Jadi kalau kata saya A, kalau kata saya B, B gitu ya. Artinya ada selanjutnya lagi apa yang sering kali apa namanya muncul. Salah satu indikasinya adalah cenderung merasa lebih tahu yang terbaik bagi anak guys ya gitu. Jadi ini makanya enggak deh, nggak cocok buat adik. Adik tuh bagusnya gini gitu. Ada tuh bagusnya gini, atau ada itu bagusnya gitu. Seolah-olah orang tua tuh sangat tahu persis apa yang kita inginkan, gitu, apa yang kita butuhkan, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi betul-betul harus kita eh, cross check ya, teman-teman, bahwa hal yang terjadi pada anak ini dampaknya nih, kita lihat yang di bawah itu dampaknya terjadi karena apa? Karena sikap kita yang berada dalam pola asuh kita, sikap inilah yang bisa memunculkan beberapa sikap anak. Contohnya apa di sini? Ada ketakutan.
Takutan ya. Kemudian ada apa lagi? Ada minder. Jadi anak-anak yang dibesarkan dari orang tua yang serba mengatur dari A sampai Z, maka ini akan muncul, teman-teman. Ya, ini akan sangat muncul dan sangat sedih sebetulnya kalau saya menemukan anak-anak yang biasanya dia itu minder, merasa tidak bahagia, depresi, ya, kurang inisiatif. Kenapa? Karena semuanya diatur oleh mama papahnya, ya. Kurang mampu menyelesaikan masalah, kurang komunikatif. Ini adalah dampak buruk dari otoriter, gitu ya, dari otoriter. Mau seperti ini? Tentu tidak ya. Kita berharap anak-anak kita bisa memiliki inisiatif. Kadang saya itu selalu mengecekkan ke teman-teman. Ada yang mau berpendapat, ada yang mau ini, ada yang mau itu gitu ya. Nah, salah satu contoh dampak dari pola asuh otoriter pada anak itu bertanya. Karena takut salah. Jadi selalu takut salah nih teman-teman yang otoriter ini gitu ya. Jadi mau nggak kalau kita selalu bilangnya bahwa otoriter itu galak ya. Padahal enggak gitu. Galak tapi dalam waktu yang cepat, misalnya Kak Widi lihat ada anak Kak Widi itu pukul temennya terus kita tegasin gitu ya, adek tak boleh pukul teman gitu ya, itu seolah-olah kayak lagi memarahi gitu ya, karena menghukum nih, membatasi loh. Kan pukul orang boleh nggak boleh ya. Jadi memang ada batasan gitu ya. Nah, otoriter ini anak itu cenderung dihukumnya kadang fisik, teman-teman. Nanti kita lihat ya beberapa tayangan ya, video yang otoriter. Kita lihat lagi selanjutnya pola asuh. Nah, ini contoh yang otoriter, videonya dihukumnya kayak gini nih. Ya, dibentak. Kamu tuh biasanya juga, punten ya teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang mengalami ini kuat gitu ya. Alhamdulillah teman-teman sudah berada di tahap ini, tapi tolong kuat. Kuatkan lagi bahwa teman-teman itu tidak akan menjadi orang tua yang seperti yang dialami oleh teman-teman. Artinya menunjukkan perilaku yang tidak kita sukai gitu ya. Tidak kita sukai dalam arti yang negatif. Karena kalau yang tidak kita sukai tapi ternyata itu adalah bentukan kedisiplinan untuk kita, itu tetap penting gitu ya. Tapi yang nggak penting itu, yang harus kita hapus itu adalah kita menghukum tanpa alasan, menghukum berlebihan begitu ya, memarahi anak, bahkan mungkin sebagian dari teman-teman kita di luar sana, mungkin ada juga dari teman-teman yang senantiasa mendapatkan cemoohan dari orang tua. Contohnya apa? Misalnya, ah bodoh kamu mah, gitu. Bodoh kamu mah nggak bisa apa-apa, gitu ya. Apa kok kamu nggak bisa sih? Kakak kamu aja bisa, gitu. Ada yang begitu? Banyak. Banyak yang terjadi? Iya. Banyak dari kita, dia menjadi orang tua, tapi dia nggak siap jadi orang tua, gitu ya. Dia menjadi orang tua di saat dimana dia nggak siap menjadi orang tua. Artinya secara mental itu nggak siap. Ini contoh ya. Nah, contoh lihat tuh anak jadi ini kan, kalau ini kan fotonya juga bukan foto asli ya. Ini tuh reka adegan gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Ini yang kedua adalah demokratis, otoritatif. Nah, yang tadi saya bilang itu mah otoritarian atau otoriter. Nah, ini otoritatif parenting atau otoritatif demokratis. Ini beda, tapi kok banyak depannya sama sih Bun, otori gitu ya. Kalau itu otoriter, kalau ini otoritatif. Jadi kalau di sini sikap orang tua itu membimbing tapi mendorong anak untuk mandiri juga. Jadi nggak bergantung pada orang tua ya. Kemudian tetap menempatkan batas dan kendali atas tindakan anak. Ini yang tadi saya sampaikan. Ketika Kak Widi melihat adik Kak Widi atau misalnya ponakan Kak Widi pukul temennya, kita biarkan nggak? Nggak ya. Misalnya kita pengen perilaku ini tuh hilang, maka kita hukum. Boleh nggak? Boleh. Tapi hukumannya hukum yang mendidik. Bukan hukum, contoh ya, ini saya suka sedih. Bukan hukum yang anak itu dikunci di kamar mandi selama 2 jam. Atau dihukum tuh otoriter. Itu otoriter juga yang udah kebangetan ya. Gitu ya. Kalau ini kita bisa menghukum anak misalnya dia dijauhkan dulu dari mainan yang dia suka selama beberapa jam karena dia memukul temannya gitu, atau dia melakukan tindakan yang tidak sopan misalnya ya.
boleh, karena kendali atas tindakan anak itu masih bisa kita pegang gitu ya. Kebebasan memilih dan berpendapat. Jadi memilih dan berpendapat ini akan sangat terlihat di dalam pola asuh yang demokratis. Misalnya contoh dari pakaian saja teman-teman. Kakak mau pakai yang mana baju? Yang ini aku mau warna yang kuning. Kadang kita suka kesel ya, akhirnya kita yang ngatur baju anak ya. Oh yang ini lebih cantik loh Kak gitu ya, lebih cantik tapi dia disuruhnya itu tanpa ada bujukan gitu, tidak ada persuasif, itu otoriter. Tapi kalau di sini otoritatif itu kita bergaining dengan anak. Kayaknya bagus yang ini nggak sih Kak gitu ya. Tapi bukan gaslighting juga ya. Kan ada gaslighting parenting yang gaslight itu gini, kayak dia itu membuat anak itu merasa bersalah atas pilihannya. Itu ya, misal kok bisa sih kakak kayak gitu? Bunda sedih loh. Tapi terus diomong gitu. Terus diomong terus gitu sampai anak itu benar-benar merasa bersalah sehingga dia tidak berani lagi melakukan sesuatu karena takut orang tuanya kecewa. Itu sebetulnya di sisi lain dia tuh tidak diberikan kebebasan, tapi dia itu dikendalikan dengan cara dibuat merasa bersalah ke orang tua. Itu juga parenting yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman. Nggak boleh. Biasanya parenting-parenting yang mengontrol anak dengan dibalikannya itu kepada rasa bersalah anak dan lain sebagainya, itu beberapa ekstrim ekstrim parentingnya itu dari orang-orang yang NPD, Narcissistic Personality Disorder ya. Itu hati-hati ya teman-teman. Kemudian komunikasi dua arah. Jadi ini selalu ditanya gitu ya, pendapatnya. Itu kehangatan dan kasih sayang. Contoh, anak-anak remaja sekarang itu kan kita tidak bisa batasi ya akses ke internet, betul? Misalnya anak-anak sekarang itu udah tahu bahwa mereka punya hak atas tubuhnya sendiri gitu ya. Mereka mau pakai tato, mereka mau pakai piercing gitu ya dan lain sebagainya itu kan punya hak dia gitu ya. Tapi kita sebagai orang yang otoriter sudah pasti tuh kalau anaknya berbuat yang tidak dia sukai, misalnya tato menurut orang tuanya itu benar-benar itu teh gak boleh gitu ya. Pasti hukumannya tuh akan sampai mungkin dikeluarin gitu ya dari kakak gitu ya, ekstrimnya gitu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang otoritatif, demokratis itu kita punya kendali. Kita bergening itu benar-benar kayak tato tuh apa sih manfaatnya? Dari segi agama, agama kita memang banyak mengatur, betul? Banyak aturan, tapi aturan itu impactnya akan back to eh, apa namanya positif untuk kita gitu ya. Hanya orang-orang yang meyakini agama itu yang yakin bahwa oh, oke sholat itu untuk kebaikan kita untuk apa gitu ya. Karena Allah nggak butuh sholat kita untuk yang beragama Islam ya. Misalnya Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh ibadah kita yang lain. Allah hanya menyuruh memang menyuruh kita untuk beribadah pada Allah. Tapi artinya itu kembali lagi kebaikannya untuk kita kan gitu ya. Nah di sini yang demokratis di sini orang tua itu bisa menjelaskan, bisa menjembatani. Karena striknya agama itu akan diterima dengan baik kalau kitanya demokratis dalam menyampaikan gitu ya. Dan memang dijadikan kebiasaan yang dalam tanda kutip itu jadikan kebutuhan, bukan paksaan. Karena kalau paksaan itu kalau sholat dianggap paksaan berat, berat nggak? Berat ya. 5 kali dalam sehari itu berat banget gitu ya. Tapi kalau itu dijadikan kebutuhan, seperti halnya air minum. Air minum teman-teman kalau haus, minum nggak? Atau diem? Nggak, pokoknya kita masih bisa kok kuat ini 3 hari nggak minum. Enggak lah kayaknya. Pasti cari tempat minum. Bahkan kalau nggak ada habis galon, kalau cuman ada air kerannya diminum. Kadang gitu ya. Saking ku haus nak gitu ya. Itu juga sama. Nah itu tuh adalah karena demokratis, pola demokratis ini dimanfaatkan oleh kita begitu ya untuk diterapkan walaupun mungkin sebagian ada yang semi otoriter juga ya gitu ya. Eh, Kebablasan kadang ketika menghukum misalnya itu bisa mendekatkan anak dengan agama sebetulnya. Kemudian next dampaknya apa? Lihat, dia itu akan merasa bahagia teman-teman, dihargai. Tapi dia punya kontrol yang baik juga gitu ya. Jadi dia bertanggung jawab atas
atas pilihannya, atas tindakannya gitu ya. Percaya diri, dia bisa mengambil keputusan yang inisiatif, mandiri, dia mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik karena dua arah. Tuh. Contoh otoriter yang paling mudah adalah berisik kakak, gimana mama aja. Udah kamu tahu apa? Bayi aja, harusnya kan ditanya ya. Bayi aja ketika kita sentuh, misalnya vaginanya gitu, penisnya ketika dibersihkan, maaf ya, bunda bersihkan, biasakan dari awal. It's her or his body gitu ya. Itu walaupun kita yang melahirkan, kita kandung bu gitu ya. Kita yang kandung, yang melahirkan anak wajar dong rasa kepemilikan kita ke anak tinggi. Siapa itu gitu ya. Teman-teman mohon maaf sebentar ya. Ini Kak Prodi dari Tasik telepon ya sebentar ya. Sebentar ya. Yang jenis kedua ini. Jenis kedua ini eh saya sampaikan lagi ya. Bukan artinya dilepas, dibebaskan tidak, tapi harus ada kontrol ya, harus ada kontrol. Misalnya Kakak Nia ingin anak kakaknya itu bisa melakukan inisiatif. Boleh ditanya, Kakak mau main apa? Gitu ya. Atau Kak Novianti bisa lihat, biasanya kalau anak-anak yang otoriter itu sudah ditentukan dari awal, kamu harus jadi ini. Kamu dileskan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau demokratis tuh enggak. Kakak mau les apa? Gitu ya, ditanyanya gitu ya. Jadi saya kelihatan nih anak kita tuh suka menggambar. Ingat, bukan gaslighting, bukan juga merasa bahwa tuh kakak juga itu menyalahkan anak dengan secara tidak langsung tapi lemah lembut gitu. Gimana ya? Jadi kayak lemah lembut tapi sebetulnya dia tuh menggiring anak tuh supaya ikut aturan dia gitu ya. Bukan begitu ya. Jadi teman-teman tolong kendali itu adalah untuk yang terbaik untuk anak, bukan terbaik menurut kita ya. Oke, next. Nah, ini contoh ya. Dan biasanya nanti kita bahas juga tentang fatherless ya, tentang sosok ayah itu penting ya ada di dalam kehidupan anak saya, ayah maupun ibu. Nah, ini contoh. Nah, yang terakhir, sebetulnya permisif itu ada dua ya teman-teman. Permisif itu ada dua. Satu, permissive indifferent namanya. Indifferent di sini gimana? Permissive indifferent itu di mana? Ini adalah yang peduli amat. Tahu ya? Sabodo teuing. Nah, kalau dalam bahasa Sundanya mah sabodo maneh gitu ya. Kumaha kamu kumaha karep gitu ya. Bodo amat. Di sini lebih kepada apa? Pengabaian. Jadi abai. Kalau ini karena permisif itu ada dua ya. Saya ingatkan lagi permisif itu ada dua. Permissive parenting itu yang pertama ada permissive different. Ini adalah apa yang terjadi? Ah, ini diabaikan. Orang tuanya kaya raya misalnya ya. Anak tinggal dengan pembantu, dengan supir. Kemana-mana jeung supir. Sama pembantunya. Butuh uang kasih. Tapi jarang komunikasi. Terpeduli dia mau kayak gimana pun gitu ya. Bebas sok weh kumaha kamu. Harapmu baik gitu ya. Artinya tapi ini abai. Anak itu nggak pernah tahu gitu ya. Orang tua itu eh apa namanya kepeduliannya, kehangatannya tuh nggak pernah nemu nih. Anak-anak yang parenting dalam bentuk permissive indifferent ya. Yang kedua adalah permissive indulgent. Indulgent itu apa? Di sini ini adalah yang memanjakan anak. Nah, ini beda ya dengan yang tadi. Dia manja, mungkin dari segi finansial dikasih banyak nih yang indifferent itu. Tapi ya sabodo lah. Kamu naik mabok, kamu naik apa, naik up, bodoh. Silahkan gitu ya. Kadang ada orang tua, ini saya pernah lihat di dalam satu tayangan, itu orang tuanya itu senang berbuat pengabdian kepada masyarakat. Ini dua orang tuanya ini dua-duanya dokter, teman-teman. Secara finansial pendapatannya besar nggak? Besar ya.
Kalau misalnya dokter dua-duanya. Tapi ini dua dokter ini sering keluar negeri, teman-teman. Sering keluar negerinya apa? Untuk terus anak membutuhkan. Kayak di Afrika gitu ya. Di berbagai belahan dunia. Anaknya ini ditinggal sama neneknya. Si anak laki-lakinya tuh ditinggal sama neneknya. Dia dikasih uang, dikasih fasilitas. Anaknya ini sangat happy pas lagi nganterin mama papanya pergi ya ke bandara. Setiap mama papanya ini eh, ngirimnya apa? Ngirimnya foto dengan anak yang dibantu di sana. Anaknya ini bertanya, aku apa? Gitu. Aku siapa? Sampai di satu titik anaknya ini contoh ya dari satu tayangan. Anaknya ini dia potong foto anaknya. Jadi kalau misalnya ayah, papa ibunya gitu ya, ayah ibunya itu difoto sama dua orang anak gitu ya, dua orang anak Afrika. Dia potong tuh gambar anaknya tuh dia buang. Itu dikasih postcard tuh dari orang tuanya itu fotonya yang dikirimnya. Nyebelin gak sih? Nyebelin ya. Anaknya nggak diurus tapi dia ngurusin anak yang lain. Gitu. Dengan dalih apa? Pengabdian gitu. Makanya kalau kembali lagi ke dalam agama kita, sodako terdekat, sodako yang paling baik adalah sodako pada keluarga, kerabat terdekat. Bahkan kalau suami, sodako yang paling baik adalah ke istri. Gitu ya. Jadi sebelum memikirkan orang lain, bukan egois, bukan selfish, enggak. Apalagi kalau kita dalam kondisi berlebih ya, finansial kita, misalnya alhamdulillah punya kelebihan tertentu, bisa bantu orang lain, sangat bisa. Makanya kan sebetulnya yang harus dibantu lebih dulu sebelum ke daerah misalnya Tasikmalaya, kuduna Bandung heula gitu. Karena kita tinggal di Bandung gitu ya. Bandung dulu lihat tetangga-tetangga kita. Bahkan kalau dalam agama Islam, oh ini ibu lagi tausiah enggak ya? Ini lagi digabung-gabungkan, dihubungkan ya. Kalau dalam agama Islam misalnya berkaitan dengan sodakoh kenapa harus sama orang terdekat, kita tuh tidak akan masuk surga teman-teman ketika kita membiarkan tetangga kita tuh kelaparan. Cek. Bahkan kalau dulu ya, salah satu khilafah gitu ya, eh, itu selalu melihat setiap penduduknya itu makan nggak, makan nggak. Kita mah sekarang peduli amat ya. Ah, biarinlah hidup orang lain. Iya, tapi kalau sampai anak sendiri diabaikan keterlaluan sih kalau menurut saya. Ya. Kadang saya tuh suka gemes ya eh, sama orang tua yang ya kalau kamu nggak siap jadi orang tua, kenapa kamu punya anak sih gitu ya. Gitu ya. Jadi artinya punya anak tuh bukan, saya suka sakit hati kalau ada yang bilang ini mah kebobolan. Sakit hati saya. Ini mah kebobolan dan sebenarnya mah nggak mau. Berarti nggak diinginkan anaknya. Gitu ya. Kadang gitu. Saya suka sakit hati karena saya pejuang garis dua ya. Jadi kayak seolah-olah, berarti maksudnya anak si bungsu ini kebobolan tuh gimana gitu. Kebobolan tuh gimana? Emang nggak dipersiapkan gitu ya. Walaupun misalnya dalam tanda kutip kebobolan, artinya kita di KB, tapi ternyata hamil gitu ya. Ya jangan dibilangin gitu loh Kasih Pak. Jangan dibilangin bahwa ini mah kebobolan anak ini mah sebetulnya ada enggak, kayaknya enggak akan jadi bungsu. Ya, wah, seriously itu diomongin ya. Ya partner lah. Mas ini saya di KB tapi tetap hamil lagi. Ya, alhamdulillah terima. Berarti kan memang itu bukan kesalahan anak. Siapa sih yang memilih lahir itu? Nggak ada. Ya, artinya orang tua ini oh, keterlaluan sih yang ini. Tapi yang indulgen juga ini bukan hal yang baik. Kenapa? Karena kalau yang indulgen itu, contoh, suka ada ya di TikTok itu, tahta tertinggi itu dipegang oleh cucu pertama dari anak pertama gitu ya. Terutama kalau misalnya semuanya anaknya laki-laki gitu ya. Ternyata cucu pertama itu cucu perempuan pertama dari anak pertama, cucu pertama lagi gitu. Apalagi the one and only misalnya tunggal gitu ya. Udah tuh, dia tuh ratunya aja di rumah. Jatuh dikit langsung
dipukul si Batuna gitu ya, pukul pintunya. Pernah ya lihat ya? Kalau nenek kakek gitu ya, anaknya kejedot pintunya yang disalahin ya. Bener kan? Kalau ini mah hampir semua ada ya. Kaong gitu, pantona gitu. Saya tuh suka ketawa, saya juga ngeliat ibu saya begitu. Tuh dia mana. Pukul Cina. Dipukul si lantainya teh. Kan kamu yang jatuh, saya bilang gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang saking sayangnya kita gitu. Akhirnya kita menyalahkan benda, menyalahkan hal lain yang ada. Padahal itu nggak boleh. Kan kalau misalnya anak jatuh, oh kita nggak perlu panik ya. Harus sigap diambil anaknya. Karena kita cek misalnya takutnya kena kepalanya dan sebagainya. Tapi kita nggak harus salahin lantainya gitu ya. Misalnya karena dia lari-larian. Iya gitu ya. Mana yang sakit? Jangan juga langsung disalahin ya kalau anak jatuh. Hati. Anak kan jatuh. Tuh kan. Adek. Gitu ya. Biasanya refleks ya orang tua ya. Orang tua kan gitu refleks ya. Adek tuh kan. Nggak harus gitu. Anak lagi kesakitan itu. Dipegang dulu sama kita. Nah, kalau udah tenang kan dia nangis. Seperti ya. Adek ya. Dari begitu cukup gitu ya. Kalau nggak hati-hati, cukup jangan pas awal. Karena yang dibutuhkan anak adalah rilis emosinya dulu. Baru sama kita divalidasi emosinya ya. Gitu ya. Jadi divalidasi. Ada nangis sakit. Ini aku sakit misalnya. Bunda dilihat ya. Tapi jangan lihat teman adek. Padahal nggak ada adeknya. Jangan ya. Jangan. Dari apa? Dari sikap kita kepada orang lain sebetulnya. Dan sekarang. Gitu. Sikap dari sekarang itu akan sampai nanti nikah. Percaya. Ya. Jadi kalau yang kedua ini, indulgen ini, teman-teman, Kak mau misalnya punya anak nih ya, tapi Kak mau pakai prinsip itu, Mama, aku mau ini. Si Ade tadi beli Lego. Beli. Mama, aku mau itu. Beli. Beli. Sok. Mau beli apa? Ya, misalnya. Maaf ya, ambil ke minimarket gitu. Mau itu. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ambil. Beli. Ya, jadi lucu kadang gitu. Ada kalanya kita perlu nolak nggak? Boleh nggak nolak? Boleh. Misalnya, Mama mau ini. Buat apa, Kak? Mau main ini. Atau misalnya anak kecil. Kita tahu bahwa ini tuh mainan itu secara aturan ya. Saya sudah sampaikan di APE ya. Kalau di ukuran itu bisa tertelan, bahaya. Kita lebih baik nggak beli ya, gitu ya. Untuk 3 tahun ke bawah. Tapi ternyata, misalnya anak tuh nangis. Itu misalnya goleran kita sampai lu gitu akhirnya mudah we beli gitu nggak ada anaknya gitu beli itu jadi pola oh lu nangis aja gitu ya. Suatu aku ngamuk aja nanti dikasih nah ini nggak boleh dan di sini akan ada dua dampak juga ya kelihatan ya sama saya dikasih titiknya dua ya kalau yang indifferent biasanya nanti anak itu eh apa namanya tidak ada rasa positif di dalam dirinya sehingga dia tuh rendah diri dia merasa tidak berharga. Yang tadi muncul perasaan aku tuh siapa? Kenapa aku lahir? Bahkan dia bisa apatis. Dia juga nggak akan peduli sama lingkungannya. Bodoh amat orang lain mau lu kamu kayak gimana? Serah gitu. Jadi ada juga bahkan dari permissive indifferent itu yang menjadikan anak itu untuk membantu orang lain, teman-teman. Karena selalu takut salah gitu ya. Enggak gitu. Dia peduli. Kemudian yang kedua, kalau yang permissive indulgent, ini biasanya dia itu tidak terkontrol. Seperti kalau misalnya teman-teman lihat ada anak-anak yang tantrum ingin sesuatu gitu ya. Itu yang terjadi karena apa yang ini? Tidak mampu mengontrol diri. Dan dia itu akan cenderung dominan, teman-teman. Bossy. Nih orang gitu ya. Ambilin dong ke temennya. Nyuruh. Karena terbiasa diiyahin oleh orang
tuanya gitu, oleh orang dewasa di sekitarnya. Apalagi misalnya the one and only, dia yang paling kecil di antara semua orang dewasa di rumahnya. Apalagi dia menengah ke atas misalnya. Mau beli iPad, ambil tinggal beli gitu ya. Mau beli apa gitu ya. Contoh apa? Ada yang tercontoh seperti ini, saya pernah menemukan anak yang permissive indulgent. Banyak ya ketika di lab school, iPad dia tangan orang-orang yang finansialnya mungkin tidak berlebih gitu ya. Harus nabung dulu lah gitu ya. Berkecukupan sampai dia bisa beli Apple pun kan gitu ya, itu brand mewah gitu ya, yang memang hanya sebagian orang mungkin yang bisa mendapatkan gitu ya. Karena kalau orang-orang yang tidak memiliki finansial yang baik untuk makan aja bingung, apalagi untuk hal-hal yang mewah seperti itu. Tapi ini ada satu anak yang dulu aja saya tuh sampai sekarang pun saya nggak punya iPad dia teman-temannya, karena bukan bukan tidak mau beli dan tidak mampu beli, karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan saya saat ini. Ya mungkin soon, ketika saya membutuhkan itu misalnya ya itu bisa ini kan. Tapi ini anak kecil ini usia 3 tahun, bayangkan, oleh teman 3 tahun dia udah dikasih iPad. iPad-nya teh tahu nggak teman-teman? Oh, kita mah kan dipusti-pustinya si teknologi teh karena mahal gitu ya perawatannya. Dia simpan di bawah, dia gini-gini, dia tekan-tekan gini, gitu. Miss-nya tuh yang megangnya tuh, ah, biarin kata dia gitu. Biarin. Ini anak 3 tahun bilang biarin katanya gitu. Bunda, ini kudu kumaha, cina gitu ya. Ini kudu kumaha Bunda Mira. Terus dia tuh kan kalau mau main game. Kalau nggak ngamuk dia. Gitu ya. Makanya sama mami papinya tuh dikasih. Mungkin saya pernah bilang ya, ada satu anak yang kalau dia pergi diantar mami papinya tuh, mami papinya pergi tuh dia drama kan, nangisnya luar biasa. Ini anak itu dikasih iPad, dikasih iPhone, ya gitu ya. Terus dia main game dan sebagainya, terus dia kayak yang ada, aku gampang mendapatkan ini gitu. Nggak ada tanggung jawab terhadap barang, kepemilikan barang tuh nggak ada teman-teman gitu ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin tasnya Smiggle dan sebagainya, dia udah lama tas-tasnya itu branded semua. Semua yang dia pengen, bahkan robot yang harganya saya cek waktu itu tuh sampai puluhan juta tuh dia bawa ke sekolah. Akhirnya apa? Nggak bisa nih kayak gini terus kan, betul ya? Saya sebagai guru di sekolah itu harus melakukan parenting nggak? Parenting dong, betul nggak? Saya harus melakukan parenting, tapi jenisnya tentu saja saya milih yang demokratis. Akhirnya apa? Dari awal kita ngobrol dulu dengan orang tua, kita lihat mana yang terbaik. Kan ini harus diajak ngobrol ya orang tuanya gitu ya. Akhirnya ada keluarlah kontrol kendali, tidak boleh membawa laptop, tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa tablet dan teman-temannya gitu ke sekolah. Mainan itu sudah di-provide oleh sekolah. Jadi anak-anak belajar main, share dengan teman-temannya di sekolah. Oh, 1 minggu itu tantrumnya luar biasa, teman-teman. Dia pengen main, segala rupa. Kalau saya ini tuh, akhirnya kan saya coba temu ide. Gimana kalau misalnya activity-nya tuh bener-bener yang berbanding terbalik dari apa yang sedang dia lakukan. Misalnya dia tuh seneng main game tertentu yang kayak masak-masakan gitu ya, bikin burger gitu. Kayak saya bikin realnya aja deh, anak-anak dilibatkan dalam membuat anak langsung. Dan dia happy. Ya. Selama seminggu tuh tantrumnya bulak-balik. Tapi kita kan harus konsisten gitu ya. Ini mendominasi, cenderung melakukan pelanggaran ini kan cenderung begitu. Anak-anak yang pakai permisif, eh maaf ya ini, permisifnya nggak I-nya 2 ya, permisif. Oh ini permisif betul, permisif karena dua I-nya. Permisif melakukan pelanggaran. Nah ini contoh yang dihujani hadiah oleh eh, orang tua dan keluarga tanpa tahu itu hadiahnya untuk apa. Biasanya anak-anak yang seperti itu merengek, tantrum, marah gitu ya. Jadi kalau misalnya dilarang itu enggak, langsung ngamuk gitu ya. Oke, kemudian bagaimana pola asuh yang tepat bagi anak dalam keluarga?
jelas, teman-teman di antara yang ketiga tadi, empat mungkin ya, karena permisif itu ada dua ya. Mana yang paling baik kita sudah sama-sama sepakati, yang berpaling baik itu yang demokratis ya, yang demokratis atau autoritatif. Jadi otoritatif itu kita berikan pujian atas usaha yang dilakukan oleh anak. Hindari anak dari trauma fisik dan psikis, tolong. Jadi kalau di dalam demokratis ke Asri mau menghukum, jangan hukuman fisik ya. Kemudian penuhi kasih sayangnya. Tidak membandingkan, ini hati-hati ya, Kak Sylvia jangan pernah membandingkan. Kita suka nggak dibandingkan? Enggak ya, enggak ya. Misalnya, kok kamu mah ini sih, atau suka ada yang kayak gini. Suka sebel saya kalau bawa-bawa fisik ya. Kok adanya lebih putih sih? Kakaknya mah maghrib. Maghrib tuh yang lagi sekarang booming ya. Istilahnya tuh kan maghrib ya. Saya bilang ya Allah maghrib itu waktu sholat kok dijadiin bercandaan gitu ya. Why gitu ya. Walaupun mungkin saya ibu mah nggak seru nih nggak bisa bercanda kan bisa bercanda yang lain gitu nggak harus bawa-bawa fisik gitu ya. Karena menurut saya di dalam setiap agama apapun menghina secara fisik itu tetap tidak diperkenankan. Kemudian otoriter tidak jelas ya, berarti otoriter itu dihapus dari teman-teman. Kok Bu Mira ngejelasin? Jangan-jangan itu disuruh tidak, itu saya menggambarkan bahwa kalau otoriter itu dampaknya nanti bagaimana. Permisif itu dampaknya bagaimana. Jadi yang harus dipilih itu ya tentu yang anak merasa happy ya, eh, dihargai dan lain sebagainya. Penuhi kebutuhannya, menciptakan lingkungan yang positif, komunikasi juga harus positif dua arah ya. Kekeliruan inkonsistensi. Nah, inkonsisten atau tidak konsisten. Misal, mamahnya demokratis, papahnya otoriter. Nah, ini juga hati-hati. Contoh, anak tuh lagi flu. Kesepakatannya, kalau lagi flu, nggak boleh minum air dingin atau es krim atau hal-hal lain yang memang bisa menambah berat gejala flu-nya gitu ya. Nah, anak itu sama mamanya demokratis, tapi ada kendali kan gitu ya. Kemudian sama neneknya permisif, permisif indulgen gitu ya. Jadi kaburnya ke siapa? Ke neneknya ya. Kau minta es krimnya ke neneknya, ku neneknya tadi kasih. Jadi tidak konsisten rules yang disepakati bersamanya itu. Ya kalau aku nggak bisa ke mama, ya udah aku ke nenek gitu. Nah, ini makanya sering kali berantem kadang ayah, ibu, nenek gitu ya. Kalau lagi menerapkan aturan. Kemudian yang kedua, kekeliruan kedua adalah ekspektasi yang terlalu tinggi pada anak. Siapa kita sih yang nentuin anak harus jadi apa nanti ke depannya? Saya kadang suka nggak ngerti ya. Kadang misalnya, misal teman-teman mungkin waktu dulu waktu di kecil ditanya cita. Kemudian selanjutnya lagi adalah menunggu anak untuk berperilaku buruk baru memberikan perhatian. Jadi ini adalah contoh kalau kita sudah lihat dampak buruknya baru kita perbaiki gitu, gitu ya. Nah ini nggak boleh ya. Jadi namanya pencegahan itu selalu lebih baik daripada pengobatan teman-teman. Ya, misalnya nunggu anak dulu pakai narkoba baru kita sadar bahwa pola asuh kita tuh salah. Ini nggak boleh. Ya. Senantiasa membereskan masalah anak tanpa memberi kesempatan anak untuk mencoba memecahkan masalah sendiri. Ini juga hati-hati banyak yang terjadi. Contoh, anak berantem dengan temennya. Terus orang tuanya ikutan marah, ikutan berantem. Sering nggak? Sering nih, banyak di PAUD nih kayak gini. Anak nggak sengaja nyenggol temennya. Nah, belum apa-apa, udah laporan, mamanya langsung marah. Kayak Dede jangan pernah main lagi sama ini. Jadi langsung tuh di-cut. Padahal kan anak berantem hal yang wajar kalau misalnya dia mau main sesuatu ternyata mainannya itu sebentar ya. Masalahnya ini tuh nggak diselesaikan oleh anak gitu ya, diselesaikan oleh orang dewasa dengan cara dijauhkan anaknya dengan teman yang memang berkonflik gitu ya. Itu juga nggak bisa. Kemudian disiplin yang destruktif, yang destruktif, destruktif ya betul. Disiplin yang menghancurkan. Contohnya apa? Yang tadi hukuman fisik. Terus yang menghina anak hukumannya.
Jadi bukan disiplin sebetulnya itu mah, lebih kepada kadang kita tuh emosi melampiaskannya ke anak. Contoh apa? Biasanya kita selalu menumpuk permasalahan pada anak. Contoh, anak waktu kecil, masih kecil ya, misalnya usia 4 tahun, dia udah mandi, udah wangi, udah bersih sama kita. Tiba-tiba dia main tanah. Ya. Nggak selesai tuh. Nggak ditegur, anaknya didiemin. Terus nanti besoknya lagi ternyata dia nyenggol vas bunga. Besoknya lagi dia ini. Akhirnya kita tersulut emosi, kita menyalahkan anak dengan serangkaian permasalahan yang sudah lewat. Kita hukum, kita caci maki, biasanya keluar kalau emosi sudah nggak kekontrol ya. Kadang suka merasa berdosa orang tua, kadang. Ada yang nggak merasa berdosa, banyak. Orang tua yang nggak merasa berdosa ya melakukan kesalahan pada anak, banyak teman-teman. Jangan sampai teman-teman jadi orang tua yang seperti itu. Jadi misalnya, itu ya, udah ini, masalahnya udah selesai pun diulang lagi. Gitu ya. Lagi, padahal misalnya dia udah selesai permasalahannya, udah minta maaf, dan lah udah selesai sama kita. Nah itu nggak boleh ya teman-teman. Aktif, boleh ya. Kemudian kan teladan jelas ya. Kita pengen orang anak kita sholat, tapi kitanya nggak pernah sholat. Ya gimana ya? Kita pengen anaknya ngaji, kitanya nggak pernah ngaji. Al-Quran pun sudah berdebu. Kayaknya sudah puluhan tahun mungkin gak. Kita pengen anaknya dermawan, berbagi. Tapi kita mana? Gak boleh. Ya, jadi ini hal yang akan kembali lagi pada kita sebetulnya. Oke, ya. Oke, ini untuk jenis-jenis pola asuh. Kemudian, nah ini dari Direktorat PAUD ya, Kemendikbud tentang pengasuhan positif. Nanti saya kasih ininya ya, tautannya ya, teman-teman ya. Ini pengasuhan positif itu kayak gimana sih sebetulnya? Nah, pengasuhan positif itu apa? Ini jenis pengasuhan ya, semua materi sebetulnya di konsep dasar parenting itu ada di sini ya. Apa itu pengasuhan? Tuh ya, pengasuhan itu interaksi antara orang tua dan anak untuk mengembang perkembangan fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual ya. Kemudian teman-teman bisa cross check sebetulnya eh untuk yang lain ya, sebentar. Oke, ini agak susah ya, sebentar ya. Saya kembali dulu ya, teman. Bentar. Oke, ini eh presentasi. Nah, ini kenapa harus ada pengasuhan positif ini sebetulnya? Kualitas interaksi, optimalisasi tumbuh kembang, mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang, ya, mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak, gitu ya. Kapan katanya? Kapan pengasuhan itu dilakukan pada anak? Kapan? Dari kandungan. Jangan bilang dari sejak lahir, nanti dari sejak dalam kandungan. Bahkan pengasuhan itu, Kak Lia nih, mau, wah aku mau demokratis, berarti harus cari pasangan yang demokratis juga kali ya. Kalau sudah terlihat nih calon-calon misalnya yang mendekati kalian itu red flag, dia ngatur. Ayo, kamu nggak boleh ikutan ini, nggak boleh ikutan ngapain, ikut lomba ini, ngapain lomba itu. Enggak, kamu harus begini begitu. Udah tinggalin, buat apa? Ya, pernikahan itu seumur hidup kan maunya. Ya, jangan. Jangan ketemu dengan orang-orang yang ngatur nggak pernah kasih ruang ke kita. Buat apa? Nggak ada. Apalagi kalau kita mau bandingkan dengan Rasulullah, susah ya di zaman ini. Minimal cari yang nggak red flag pun, alhamdulillah gitu ya. Ini belum apa-apa, kuliah aja misalnya. Mau janji nih ketemu sekarang nih jam 3. Bu Mira belum selesai nih kuliah. Bela-belaan. Udah berhenti kuliahnya gitu. Jangan ya, buat apa? Nggak.
Ya, kemudian bagaimana melakukan yang tepat untuk anak? Nah, ini contohnya, teman-teman. Jadi harus pahami ya, setiap anak itu unik, memiliki impian, selalu mencari cara ya, gimana cara menanamkan disiplin komunikasi. Yang paling susah ini menerima anak apa adanya. Ya Allah, aku tuh pengen anak aku tuh seganteng Limino ya, bapaknya kayak Limino, kita kayak Limino enggak? Kitanya kayak gimana? Ya Allah, aku tuh pengen anak aku tuh putih. Aku tuh nggak mau anak aku dibully. Ya gimana ya? Berarti kita menerima diri kita aja nggak bisa, apalagi menerima anak nanti. Ya, ini penerimaan diri itu hal yang sangat sulit, teman-teman. Bukan berarti membenarkan ya. Contoh, saya berat badan saya besar, besar. Bahkan saya tuh kategori obesitas yang tingkat tinggi gitu ya. Saya menerima kondisi sekarang, tapi berupaya kan? Karena berarti saya nggak sayang diri saya. Kalau terus obesitas terus naik gitu ya berat badan. Akhirnya apa harus olahraga gitu ya. Itu proses penerimaan. Cinta diri itu bukan berarti ya udah aku apa adanya enggak. Artinya apa adanya di sini itu anak itu dalam berbagai kondisi itu diterima dengan kondisi fisiknya, dengan kondisi mentalnya, dengan berbagai hal ya. Kemudian dukung fasilitasi ya untuk tumbuh kembang anak, bermain dan bergembira katanya bersama anak. Berarti sebelum kita bergembira dengan anak, kitanya harus happy nggak? Harus. Makanya banyak tuh yang pergulatan ya di TikTok. Karena saya mah orangnya stalker ya, jadi ngeliatin gitu. Oh iya ya, nggak pernah tuh posting Instagram saya nggak pernah ada postingan apapun. Di Facebook sudah sangat lama saya tidak posting apapun gitu ya, karena sudah off dari sosial media untuk posting. Tapi untuk update beberapa hal, saya selalu cross check gitu ya, untuk melihat bahwa perkembangan anak tuh kayak gimana sih sekarang gitu ya. Banyak yang menyampaikan di berbagai hal. Mungkin medsosnya digunakan untuk sharing kan gitu ya. Bahwa kita harus memaafkan orang tua dulu sebelum kita melanjutkan hidup gitu ya. Tapi ada beberapa yang komentarnya sangat mengiris hati saya sebetulnya. Bilang bahwa kenapa kita harus selalu bisa menerima orang tua, sedangkan orang tua itu nggak harus selalu menerima anak gitu ya. Jadi kayak mungkin ini yang dirasakan dan saya tidak bisa menjudge langsung bahwa "Oh, kamu durhaka enggak gitu ya. Karena apa? Karena yang terjadi kita nggak pernah bisa betul-betul merasakan kondisi seseorang ya teman-teman sampai kita berada di posisinya gitu ya. Artinya nggak bisa gitu ya. Ada yang mungkin trauma dengan orang, bahkan banyak yang dengan teganya gitu ya, dengan kebercandaannya, copingnya mereka itu sambil bercanda gitu. Nggak tahu tuh wajahnya ayah gitu ya. Giliran dia udah mau mati katanya dia datang gitu. Jadi banyak hal yang oh ya ya gitu ya. Luka batin itu susah gitu ya. Sehingga memang ketika kita mau bergembira dengan anak, makanya saya selalu sampaikan bahwa teman-teman mencari pasangan sebagai calon ayah dari anak-anak kita gitu ya. Itu harus benar-benar teman-teman cross check gitu ya. Bukan hanya sekedar oke pacaran, mengenal sekian lama jagain jodoh orang, ini nggak jadi gitu ya. Itu nggak gitu ya teman-teman. Artinya kita harus benar-benar tahu bahwa relasi relasi antara laki-laki dan perempuan itu hal yang wajar. Bahkan di dalam psikologi ya, perkembangan perkembangan orang dewasa, menjalin relasi itu menjadi salah satu target ya, tugas perkembangan kita. Tapi dalam kondisi tertentu ketika kita menemukan ada beberapa hal yang itu menjadi tanda-tanda dan itu melekat pada orang tersebut tidak bisa diubah, jangan gitu ya. Kecuali kalau teman-teman selalu ada yang membandingkan juga ya kalau kita membicarakan tentang hal ini gitu, tentang pengasuhan ini bahwa ya kalau kita pasangannya buruk juga Siti Asia kalau itu ya. Itu pasangannya Firaun loh, Bu. Firaun kan jahat, dia ngakunya ngaku Tuhan gitu. Eh, kalau di dalam sejarah Siti Asia itu sangat disayang oleh Firaun. Yang berbedanya apa? Tuhannya. Firaun gak mengakui Tuhan, mengakui dirinya Tuhan gitu ya.
Siti Asia mengakui Allah Tuhan gitu. Itu yang berbeda. Selain itu enggak disayang. Coba cek ya. Akhirnya ya sampai bahwa kalau kamu nggak mau mengaku aku Tuhan ya udah. Ya kan itu ego ya manusia ya. Dan itu contoh yang diberikan oleh Allah di dalam agama Islam begitu ya. Kemudian prinsip pengasuhan dan pengondisian lingkungan. Ini lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, ramah dan menyenangkan, lingkungan yang melibat. Ditolong kalau ada anak yang misalnya nanti kalau teman-teman punya adik, dia mau berusaha untuk cuci piring itu diberikan kesempatan ya, gitu. Jadi kalau di dalam pas lagi beres-beres, jangan mamahnya beberes, papahnya main HP nggak golet ya, liatin, nyapin. Walaupun di kita tuh masih banyak anak kita patriarki ya, paling banyak. Jadi mamahnya mau pakepuk gitu ya, papahnya mah goler, ngerokok, ngopi di depan. Itu akan dilihat nggak oleh anak? Akan. Maka akan dominan. Ibu kan kita ibadah loh. Istri. Loh emang suami nggak bisa ibadah barengan ketika bekerja. Atau minimal di depan anak mah. Gitu ya. Jaga image gitu ya. Jangan kelihatan teing gitu ya. Tapi yang paling baik adalah yang real melakukan. Berbagi tugas dalam rumah tangga. Itu hal yang wajar. Bukan hal yang bukan hal yang patut dibanggakan sebetulnya teman-teman. Itu kan yang wajar. Yang seharusnya itu seperti itu. Ibarat sekarang gitu ya. Ada orang yang sholat ke masjid, ya Masya Allah ya dia mah baik. Ya, Alhamdulillah. Tapi itu sebetulnya hal yang memang itu seharusnya begitu ya. Itu harus sholat gitu. Bukan rajin ibadah, itu sholat. Itu rajin ibadah itu sunatnya semuanya dilakukan ya. Tapi kalau misalnya kayak domestik, suami nyuci baju, misal ya saya ya. Jadi saya contohkan yang saya. Suami nyuci baju, mama saya tuh bilang, ibu saya tuh bilang, Teteh, ih, gak boleh itu, cuma si AA gitu. Kata siapa mah? Hadis mana gitu. Saya suka gini-gini. Mata saya, hadis mana? Al-Quran yang mana yang menyatakan bahwa suami nggak boleh cuci baju? Saya bilang, nggak ada kan mah? Gitu. Karena kita pembagian. Suami saya nggak suka cuci piring, jadi saya yang cuci piring. Saya nggak suka cuci baju ya suami saya yang cuci baju. Kita nggak suka nyetrika dua-duanya antara suami dan istri, ya udah ke laundry aja berbagi ya dengan laundry gitu ya. Jadi itu solusi gitu ya. Kalau misalnya ada adik dan sebagainya itu dilibatkan. Oke, ini yang tadi sudah dijelaskan ya, permisif, otoriter, dan demokratis. Sisanya nanti kita akan bahas minggu depan. Ya karena sudah jam 3 ini, teman-teman sudah getek gitu ya. Ibu, ini sudah kelamaan karena ibunya mulainya telat gitu ya. Tadi ada kendala. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup barangkali. Cukup jelas? Nah, oke, kalau cukup jelas kita dokumentasikan dulu pertemuan kita di hari